Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada 2 orang pasien yang sakit cukup parah dirawat di kamar yang sama di sebuah rumah sakit. Pasien yang pertama tempat tidurnya di samping jendela, sedangkan pasien yang kedua di dekat tembok. Setiap hari pasien yang tempat tidurnya di dekat jendela duduk dan melihat-lihat keluar jendela. Pasien yang kedua hanya bisa berbaring dan tidak dapat melihat apa-apa, apalagi melihat keluar jendela. Kedua pasien ini akhirnya saling mengenal. Setiap harinya mereka saling berbagi cerita. Pasien kedua mengungkapkan betapa irinya dia kepada pasien yang pertama karena dia tidak dapat menikmati pemandangan di luar jendela. Dan untuk menghiburnya, pasien yang pertama setiap hari bercerita tentang apa yang dilihatnya di luar jendela kepada pasien yang kedua. Pemandangan yang indah, orang-orang yang berbahagia, bunga-bunga yang penuh warna, dan lain sebagainya. Pasien kedua ini selalu menantikan cerita-cerita itu setiap harinya. Mendengar itu semua membuat dia merasa hidup dan bahagia. Hingga satu hari pasien pertama menghembuskan nafas terakhir dalam tidurnya. Pasien yang kedua kemudian meminta untuk dipindahkan ke samping jendela agar dia tetap dapat menikmati apa yang dilihat oleh kawannya sebelumnya. Dan betapa mengejutkan, ternyata di luar jendela hanya ada sebuah dinding yang kosong. Tidak ada apa-apa. Ternyata selama ini pasien pertama tidak pernah melihat apa-apa yang dia ceritakan itu. Tapi dia selalu membayangkan sebuah dunia yang penuh warna dan menginspirasi. Kebahagiaannya tidak didapat dari luar, tapi dari sikap hatinya sendiri. Sebuah sikap seorang yang optimis, yang mau menikmati apa saja yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami kesulitan, bukankah kita sering mengasihani diri, mengeluh, iri dengan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan dan keadaan dengan sikap penuh kepahitan. Namun menggerutu atau mengeluh hanya akan membuat kita semakin menderita. Bilangan 11 ayat 4-6 mengingatkan kepada kita tentang kisah bangsa Israel, di mana Tuhan pernah sangat marah karena mereka sering mengeluh. Mereka ingin sekali makan daging, mereka kemudian mulai menangis. Manakah daging untuk kita? Mereka merindukan masa-masa ketika mereka berada di Mesir. Bangsa Israel terus saja mengeluh tatkala menghadapi berbagai kesukaran. Mereka mengeluh karena keadaan, karena kesulitan, bahkan makanan. Pada akhirnya keluhan-keluhan itu menyebabkan mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Sebagaimana Alkitab memberitahukan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Demikian 1 Korintus 10 ayat 10 menulis. Sungguh ironis sekali bukan? Perkara mengeluh yang mungkin kita anggap biasa, ternyata memberi dampak besar dalam kehidupan dan kerohanian kita. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya suatu saat Tuhan akan menghakimi semua orang berdosa, dan termasuk di dalamnya orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Yudas 1 ayat 14-16 menulis demikian. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur tanpa memandang apapun keadaannya. Kita diajar untuk bersyukur dalam segala hal dan bersuka cita dalam pengharapan. Mulai hari ini, mari berhentilah bersungut-sungut. Ketika ingin bersungut-sungut adalah lebih baik kita menenangkan hati dan berdiam diri atau bernyanyi dan memuji Tuhan. Alkitab bahkan lebih jauh menyatakan bahwa dalam setiap kesukaran terdapat peluang untuk penyempurnaan karakter. Alkitab memberikan janji bahwa kita akan memperoleh manfaat dari situasi tersebut dan kita akan mampu untuk menghadapinya. Orang yang percaya dan beriman kepada Allah seharusnya dapat melihat masalah sebagai satu peluang khusus untuk bangkit dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan pertolongan Allah, kita akan mampu mendapatkan jalan keluar dan belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itulah motivasi yang kita butuhkan untuk membawa perubahan sejati dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Ingatlah selalu, ketika Anda sedang dalam pergumulan, bahkan mungkin sampai terpuruk, cari Tuhan dan ingatkan diri Anda bahwa hal yang buruk sekalipun seringkali dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ambil keputusan bahwa itu saatnya bagi saya dan saudara untuk membalikkan keadaan. Jangan terus-menerus mengeluh supaya Anda
dapat menikmati berkat-berkat Tuhan.